Perkenalkan, nama aku Jikri Saulia dari jurusan D3 Manajemen Pemasaran, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini aku mau ngejelasin fungsi dari akuntansi di manajemen pemasaran dan juga dasar-dasar akuntansi yang kita pelajari. Nah, akuntansi ini sering disebut sebagai bahasa bisnis karena menyediakan kerangka untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas, di mana informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi ini sangat penting bagi berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, informasi akuntansi ini dibutuhin sama siapa aja sih? Yang membutuhkan informasi akuntansi ini diantaranya manajer, investor, kreditur, CEO, pemerintah, dan bahkan pihak bank pun sangat membutuhkan informasi akuntansi ini, di mana jika suatu perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal perusahaan, pihak bank akan meminta informasi akuntansi. Apakah perusahaan ini di tiap tahunnya itu mengalami laba ataukah rugi, yang menjadi pertimbangan bank agar dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan secara umum akuntansi ini digunakan untuk pengambilan keputusan agar dapat mengambil keputusan yang strategis dan operasional yang dilakukan secara transparansi dengan menyajikan gambaran keuangan kepada pihak yang berkepentingan agar dapat membantu pembuatan anggaran dan memantau kinerja. Pada jurusan manajemen sendiri, akuntansi tidak jauh beda nih tujuannya. Yang pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan data keuangan. Yang kedua, sebagai dasar agar dapat mengukur kinerja agar efisien dan profitabilitas. Yang ketiga, mengontrol operasi arus kas dan utang maupun piutang. Dan yang keempat, memenuhi kewajiban hukum dengan membayar pajak dan regulasi. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi. Di konsep dasar akuntansi ini ada persamaan dasar akuntansi. Nah, rumusnya apa sih? Yaitu ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, di mana akun-akun yang termasuk aset yaitu ada kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan di liabilitas terdiri dari utang usaha dan pinjaman bank. Yang terakhir ada ekuitas, di mana ekuitas ini terdapat modal pemilik dan laba ditahan. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi ini harus dikerjakan secara berurutan. Tidak bisa dikerjakan dari tengah ke awal terus ke akhir, ataupun dari akhir kemudian ke awal. Itu dapat merusak laporan keuangan yang ada. Nah, urutannya apa aja sih? Ada yang pertama, ada analisis transaksi. Yang kedua, pencatatan di jurnal. Selanjutnya, posting ke buku besar. Ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis akuntansi. Yang pertama ada akun real atau permanen, di mana akun ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua ada akun nominal atau temporer, di mana akun ini hanya ada pendapatan dan juga beban. Selanjutnya ada dasar double entry, di mana jika kita melakukan pencatatan di jurnal, kita harus mengetahui nih akun-akun yang kita masukkan itu berada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, yang pertama ada aset. Jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Yang kedua ada liabilitas. Jika bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya ekuitas, bertambah di sebelah
kredit dan berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di debit. Yang terakhir ada beban yang jika bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya ada laporan keuangan utama. Nah, di laporan keuangan pertama ini ada 3 yang paling penting nih. Yang pertama ada laporan laba rugi, di mana di laporan laba rugi ini terdapat pendapatan dan juga beban. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, di perubahan modal ini ada modal usaha, laba, dan prive. Selanjutnya ada neraca, di mana di neraca sendiri terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kesimpulannya, fungsi utama dari akuntansi itu untuk pencatatan dan pelaporan, digunakan untuk mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang terstruktur. Yang kedua, pengambilan keputusan agar dapat memberikan fondasi data yang kuat bagi manajemen untuk membuat pilihan strategis dan operasional yang tepat. Yang ketiga, pengukuran kinerja untuk menilai seberapa baik kinerja keuangan entitas di masa lalu maupun saat ini. Yang keempat, ada akuntabilitas dan kepatuhan untuk memastikan transparansi dan pemenuhan kewajiban kepada pihak internal maupun eksternal. Tanpa akuntansi, sebuah bisnis diibaratkan kapal tanpa kompas yang berlayar tanpa arah dan informasi yang jelas tentang posisinya. Dengan akuntansi yang baik, manajemen memiliki pandangan yang jelas tentang kesehatan finansial perusahaan, memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan, mengendalikan operasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Terima kasih.